Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya adik-adik sekolah minggu masih semangat di rumah ya. Pastinya bang. Pasti bang. Tapi kayaknya masih ada yang kurang ini kak. Apa tuh bang? Kayaknya adik-adik sekolah minggu di rumah pasti pada ngantuk itu kak. Kalau Kak Sharon lihat udah enggak sih bang. Karena ada juga gitu kak. Oke, kalau misalnya adik-adik masih ngantuk bang, gimana kalau misalnya kita bernyanyi aja? Gimana? Iya juga. Boleh. Ya kan? Ayo adik-adik, kita berdiri yuk. Kita bernyanyi. Tahu nggak lagunya? Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Tahu bang. Tahu bang. Pasti tahu bang. Tahu ya? Mudah-mudahan ya. Bang. Bukan mudah-mudahan, pasti ya. Oke, Pasti. kita bernyanyi yuk. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kan agak sedikit semangat bang, adik-adik itu. Kita Tapi- masih ada satu lagu lagi kan? Iya bang. Itu juga kita nyanyikan lah bang. Harus bang, biar tambah semangat lagi adik-adiknya. Wajib, Bang. Ayo adik-adik kita lanjut lagi bernyanyi yuk. Kita bernyanyi. Adik-adik tahu nggak lagunya? Mari kita bersukaria. Apa? Pasti tahu bang. Tahu ya, tahu ya. Tahu bang. Ayo kita bernyanyi yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria Karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang kita akan masuk ke ibadah. Jadi persiapkan Alkitabnya, Kidung Jemaatnya, apalagi bang? Persembahannya bang. Bahannya Hatinya. dan hatinya. Baik, kita mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat melimpah
kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam titah yang ketiga dan maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, mari selanjutnya mari kita buka kidung jemaat kita dari nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Juli tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1.
hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetapku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti tahu dan pernah menyanyikan lagu sekolah minggu yang demikian. Hati-hati gunakan mulutmu. Biasanya jawabannya apa? Amin, Amang. Baik, kita nyanyikan sama-sama sekali. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kuat suaranya ya, 2, 3 ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, dari nyanyian ini kita diberikan sebuah peringatan. Kepada semua adik-adik sekolah minggu dibuat peringatan. Hati-hati menggunakan yang namanya mulut dalam hal berkata-kata, dalam hal berbicara. Firman Tuhan tadi di ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Hati-hati, jangan sampai mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan. Ada peribahasa Indonesia berkata, mulutmu adalah harimaumu. Tahu harimau? Dia adalah binatang buas yang bisa menerkam siapapun. Katanya mulutmu adalah harimau ini berkata, perkataan yang keluar dari mulut kita ini bisa saja suatu saat itu seperti binatang buas menerkam kita kembali. Maka kita harus berhati-hati. Gak boleh asal keluar dari mulutnya, gak boleh asal ngomong, gak boleh kata-katanya asal dibilangin. Harus benar-benar menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Firman Tuhan pada hari ini mau mengajari adik-adik sekolah minggu semua bagaimana seharusnya menggunakan mulut ini. Mulut adalah satu dari panca indera yang Tuhan berikan kepada kita. Mulut ini kita pakai biasanya untuk makan, untuk berbicara dengan orang lain. Kemudian di dalam mulut ini ada gigi untuk mengunyah, lidah untuk merasa. Coba bayangkan kalau ada orang gak ada mulutnya. Bagaimana itu? Gak ada mulutnya. Tuhan menganugerahkan kita mulut ini harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya anak sekolah minggu menggunakan mulutnya dengan baik? Yang pertama, pakailah ini untuk perkataan-perkataan yang baik. Pakailah mulut ini untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Disebutkan yang membangun. Membangun, bukan malah menjatuhkan, bukan malah meruntuhkan. Maka dari mulut kita ini harus keluar perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar. Jangan sering mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau kebohongan, atau malah mengatakan perkataan yang belum tentu benar diketahui. Itu sebut saja fitnah. Pakailah mulut ini untuk perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang membuat pendengarnya mendapatkan berkat. Mereka senang mendengarkan perkataanmu, bukan malah mereka marah, atau mereka menjadi benci, atau mereka menjadi tidak suka dengan kita. Tapi usahakan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang baik, yang membangun, yang benar. Kemudian yang kedua disebutkan kita harus ramah, penuh kasih, dan mengampuni. Kita harus menjadi anak-anak yang ramah, suka menegur orang lain dengan sopan. Kalau dia lebih tua darimu, panggillah dia abang atau kakak.
tulang, namboru. Jangan menyebut orang lain itu dengan sebutan oi, oi. Tapi memanggil dia dengan sopan, menegur dia dengan sopan. Itu yang disebut dengan hidup ramah, yang penuh kasih. Banyak-banyaklah berkata kepada orang lain, aku suka lo melihatmu, daripada aku benci kali samamu. Aku sayang lo sama mama, aku sayang sama bapak, aku sayang sama adik, aku sayang sama abang dan kakak. Banyak-banyak berkata demikian. Jangan sebaliknya, benci kali lah aku lihat adik ini. Jangan, banyak-banyaklah berkata hal-hal yang penuh kasih. Banyak-banyaklah berkata, disebut tadi kita hidup mengampuninya. Ya. Dalam kehidupan ini kita harus senantiasa harus sering berkata 3 kata ajaib ini. Ada 3 kata ajaib. Adik-adik harus mengingat kata ajaib ini. Apakah itu? Yang pertama, maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, terima kasih. Ini adalah 3 kata ajaib yang harus keluar selalu dari mulut adik-adik sekolah minggu. Kalau kau mau lewat dari depan orang banyak, ucapkanlah maaf. Itu sopan, ramah. Kemudian kalau kau mau membutuhkan sesuatu, tolonglah mak, tolong. Ada kata tolongnya. Mak, ambilkan dulu gelasku, mak, ambilkan dulu nasiku. Bisa sih, bisa, tapi enggak sopan, enggak ramah. Yang sopan itu, mak, tolonglah ambilkan air minumku. Ada kata tolongnya. Setelah ditolong, jangan lupa ada 1 kata ajaib lagi. Kita harus rajin-rajin berkata terima kasih ya. Kalau mama bapak udah menolongmu, terima kasih ya pak, terima kasih ya mak. Itu penting. Sekali lagi ingat 3 kata ajaib ini, maaf, tolong, terima kasih. Yang ketiga, pakailah mulut ini untuk memuji Tuhan. Siapa kalau nangis di rumah, kalau berantem di rumah, suaranya sampai tak kemana-mana karena kencangnya. Tapi ketika disuruh mamanya, pandulah dua makan, nggak kedengaran lagi suaranya, hilang. Tapi kalau marah-marah sama mamanya, kencang suaranya. Kalau nangis, besar suaranya. Kalau berantem sama adiknya, besar suaranya. Tapi ketika disuruh berdoa, bernyanyi, nggak ada suaranya keluar. Adik-adik, firman Tuhan berkata, pakailah mulutmu untuk memuji Tuhan. Janganlah kita buat mulut yang satu ini kita pakai untuk memuji Tuhan, dan mulut yang satu ini pula kita pakai mengutuki teman kita. Tidak boleh terjadi demikian. Tapi mulut yang Tuhan anugerahkan ini harus kita pakai untuk senantiasa memuji Tuhan, untuk mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan kita atau pembicaraan kita. Maka adik-adik, sekali lagi, pakailah mulut ini untuk perkataan yang baik dan benar. Bersikaplah ramah, penuh kasih dan mau mengampuni. Pakailah mulut ini untuk memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, atas anugerah-Mu telah memberikan kami mulut, sehingga kami boleh berbicara, kami boleh bercerita, kami boleh berteriak dengan mulut ini. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami boleh menggunakan mulut ini dengan baik. Biarlah yang keluar dari mulut kami hanya perkataan-perkataan yang benar, jauh dari kebohongan dan fitnah. Dan biarlah kami senantiasa hidup ramah, sopan terhadap siapapun. Kami juga mau mengampuni segala kekurangan dan kelemahan orang lain. Mulut kami ini akan kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tolonglah kami anak-anak-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkatilah mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan dan umur panjang. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati orang tua dengan kesehatan dan rezeki atas segala pekerjaan tangan mereka. Berkati guru-guru kami di sekolah dan di sekolah minggu supaya mereka tetap kuat dan tabah untuk membimbing kami.
Dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Sekarang persiapkan persembahannya, karena kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kuis kita hari ini adalah sebutkan 3 kata ajaib sesuai khotbah dari Amang Pendeta.